Semua wanita takut kesuciannya dirobek-robek. Kemudian lebih baik memilih peranan sebagai seorang ibu untuk menutupinya. Aku tak peduli. Semua lelaki bisa memberikan semua tubuhnya untukku. Tetapi aku akan tetap perawan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame kayak tahlilan ya. Kembali lagi dengan gue Abid di acara dialog gue, membuat seni menjadi lebih asik. Tagline-nya Teaterpedia. Dialog gue membahas seputar seni yang obrolannya santai. Dan malam ini juga gue nggak sendirian, ditemenin dengan Siapa? Fajar dan Gue bukan Pak Ajar, Bit. siapa? Siapa ya? Kamu siapa? Kamu siapa? Aku siapa? Kita kedatangan tamu jauh dari Matraman ya kak? Iya. Matraman. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku siapa? Lupakan aku, kembali padanya. Aku bukan siapa-siapa untukmu. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol bareng, kita korek-korek sampai habis. Yo, seputar seni. Oke, kita kenalan dulu dengan Kak siapa Kak? Halo teman-teman Sobat Teaterpedia ya Iya, bilangnya ya? Iya. Namaku Nurul Paramita. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないで Ada sebagian yang manggil aku Nurul, ada sebagian yang manggil aku Mita. Itu jadi bebas nih, terserah kakak-kakak mau manggil aku. Kalau manggil sayang, Jangan. Nanti aku dinyanyiin setiap hari. oh dinyanyi setiap hari ya? Kan ada lagunya. Apa tuh? Sayang. Sayang, apa kowe krungu cerita hatiku, mengharap engkau kembali semua. Iya itu. Jadi Mita atau Nurul. Nurul. Nurul atau Mita boleh. Mita lah ya. Iya, boleh nggak apa-apa. Berarti kan Mita juga bermain teater awalnya di sekolah atau masuk ke umum? Oh, panjang nih ceritanya. Boleh. Kak. Wah, ini seru nih, panjang-panjang gini nih. Panjang nih. Jadi pertama kalinya aku sebenarnya belum kenal teater, seni peran gitu. Pertama kalinya tuh aku SMP diajak sama temen ikut mungkin monolog gitu ya. Tapi temen aku tuh bilang kalau ini tuh kayak bercerita gitu loh gitu. Karena memang sebelumnya aku kan belum tahu nih, belum kenal nih seni peran ya, teater gitu, dunia teater gitu. Akhirnya aku mau aja sih ikut. Oh ya udah, kebetulan kayaknya di waktu itu lombanya di Miss Cici di Senen gitu. iya.
gedung kesenian Misici. Itu aku masih kelas 2 SMP. Nah terus aku ikutlah, aku terima naskahnya. Kalau nggak salah aku tuh bawain W.R. Supratman. Jadi mungkin cerita biografinya sambil monolog gitu kali ya Kak. Terus karena memang aku nggak tahu sebelumnya tuh, jadi mungkin menurut kayak aku tuh, oh mungkin ini cuma cerita aja kali, nggak yang cuman kayak presentasi di kelas aja kali, mungkin kayak gitu ya. Taunya pas nyampe gedung lomba, kayak panggungnya tuh lebar banget kan, kita di situ sendiri. Berapa kali cerita. berapa kira-kira Kak? Itu berapa ya? Kayaknya dia bukan orang. Bukan orang panggung. Iya. Tapi kan biasanya ada perkiraan Oh iya, iya pokoknya 2 lah atau 3 gitu. gedung pertunjukan ya. Oh, segitu. besar lah ya. Besar. Terus baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu, perkenalan, dan aku lihat penonton banyak, juri, aku langsung ngeblank aja gitu, nggak tahu mau ngomong apa karena emang nggak ada persiapan gitu. Terus aku juga belum paham, belum kenal gitu seni peran itu apa, seni teater itu apa gitu. Akhirnya itu momen pertama kali sih. Terus kata MC-nya, mau diulang nggak, nanti diulang setelah di akhir ya gitu. Terus aku bilang, oh iya aja, tapi aku kayak udah kapok aja gitu, maksudnya aduh kayaknya nggak bakal bisa deh, nggak bakal diulang gitu. Akhirnya dari situ aku jadi tuh yang ngajak itu sepupunya temen aku tuh, ini dia di Teater Fitra, Lab Teater Fitra di Jakarta Pusat. Tapi sorry Kak, tadi lomba itu ada persiapan dulu nggak sebelumnya? Enggak ada, jadi Nggak ada, langsung enggak ada, lomba. makanya Wah, aku enggak gila. kenal. Makanya pas sampai panggung ngeblank wajar sih. Iya bener lah, gitu. pasti itu mah. Karena cuman baca doang. Oh jadi ya aku kira cuman baca-baca terus aja bakal bisa ngebawain gitu. Ternyata setelah tahu seni peran teater, kita juga harus mendalami, terus harus latihan, Iya, bener betul. kayak gitu. Vokalnya ya Kak, terus Iya. si karakter ini harus bagaimana Iya, harus gitu. dipahamin Oh, bener. kayak gitu. Itu pengalaman pertama. Nah setelah itu diajak sama dia, yaudah ikut latihan teater aja yuk gitu. Akhirnya latihan di tahun itu langsung suruh ikut FTJ pusat. Itu kalau nggak salah bawain naskah Telah Pergi Ia Telah Kembali Ia, Arifin Cenur, karya Arifin Cenur. Emang sih cuman sebagai kursi warga Madinah kalau nggak salah. Ya jadi masyarakat Madinah gitu. Tapi memang secara garis besar ceritanya itu tentang apa Kak? Waktu itu inget? Tentang Rasulullah gitu, Nabi Muhammad, kayak kisah-kisah gitu, sahabat-sahabatnya gitu. Nah kayak di situ baru ngerasain gitu latihan teater tiap malam. Terus Capek ya Kak ya? lumayan. Jadi latihan olah tubuh, latihan olah vokal, latihan ya itu baru ngerasain. Kalau nggak salah 2014. 2014 untuk jangka latihannya berapa lama tuh Kak? Sampai ke dunia pentas? Mungkin 3 bulan. Wah 3 bulan? Iya mungkin. Lama juga ya? Iya lumayan. Dan untuk pertemuannya selama setiap hari atau ada waktu tertentu? Mungkin di awal-awal pertemuan tuh cuman 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu gitu. Untuk itu ya? Ya. Berarti tadi monolog di SMP. Iya. Berarti selama SMP, SMA juga monolog. Iya, jadi bisa dibilang aku nomaden sih. Nomaden gitu maksudnya tuh. Jadi setelah berproses sama Teater Fitra gitu, aku sering ikut workshop, pelatihan gitu di gedung-gedung kesenian gitu. Terus kenal sama teman baru gitu, akhirnya terus diajak proses bareng mereka lagi gitu, maksudnya kayak pindah-pindah gitu. Jadi berarti langsung terjun ke dunia teater, langsung ikut umum berarti ya. Sadis juga ya. Katanya udah langsung ke atas, lumayan tuh. Tapi sempat ngerasain juga FTP ya?
Ya, Kalau FTP. itu. Enggak. Pelajar? Oh, pelajar enggak? Enggak pernah ngerasain. Nggak pernah ngerasain sampai sekarang? Enggak pernah. Langsung ke umum. Langsung ke umum. Aset. Di pusat berarti kan? Ya, awalnya di Jakarta Pusat. Pusat. Tapi prestasi lumayan lah ya. Alhamdulillah sebagai nominasi. Nominasi apa nih? Nominasi pemeran pembantu wanita itu 2014. Oh, berarti waktu yang aku SMP itu 2013-an. 2013. Iya, dan 14 itu ikut nih di Sketsa X. Yang pemeran dapat nominasi, hanya nominasi, dan itu aku ngerasa aku masih kecil gitu. Iya. Nominasi gitu, kayak udah seneng. Tapi sebuah pencapaian yang hebat lah menurut saya itu. Jadi apa namanya? Cuman dalam jangka setahun, Bi. Iya, bisa langsung masuk ke Langsung masuk ke umum, dapat prestasi Prestasi. pula. Ini hebat emang luar lagi biasa. sungguh-sungguh. Yang begini nih yang dicari nih. Berarti sekarang masih di umum, maksudnya di area pusat, di umum ya? Iya, aku sempet ke ini sih, Jakarta Barat, wilayah Jakarta Barat. Jadi waktu itu 2015-16 mungkin, Babe Suyut, dia kan di pusat juga, dia ngenalin aku ke teater K1. Bang Mame. Bang Mame, ya. Itu kalau nggak salah buat FTJ juga sih. Perannya jadi Sally. Yang rumah yang dikuburkan kalau nggak salah judulnya. 2015 16 ya? kalau nggak salah Iya, 16. 16. Gitu, di situ lama sih lumayan sama K1 gitu. Sempat ikut teater keliling, maksudnya keliling juga gitu. Oh, show ya? Iya, show yang ke Kudus, Tegal, Cirebon, terus terakhir ke Jogja kalau nggak salah. Ya, benar. Iya, yang Jogja. kemarin tuh Kemarin sama, terakhir ya? Iya, terakhir. Gitu. Tapi menurut Kamita nih lebih menarik mana nih? Lomba atau tour? Menurut Kamita nih pribadi. Tertantangnya gitu kan? Iya. Iya. Apa namanya? Apa sih namanya? Kalau di ini nih semangatnya lah gitu. Semangatnya kayaknya lebih ke festival. Lebih festival ya? Lomba, iya. Kayak bener-bener harus ya tampilin yang terbaik gitu. Maksudnya nggak cuman aku aja gitu sebagai pemain, tapi harus kesatuan sama grupnya gitu. Iya, karena menyatukan banyak pikiran juga kan Iya. susah ya kayak. Jadi tuh pengalaman aku keliling, naskah itu tuh sebelumnya udah dibawain di festival. Oh, Nah, jadi keliling tinggal iya, ngebawain, iya. iya, tinggal show-nya aja berarti. Tapi perasaan buat kayak semangat itunya tuh di festival. Di festival ya, Kamita ya. Iya. Karena bersaing sih kita ya di festival itu ya. Iya nggak sih? Iya sih. ada apa gitu, pengen ada yang dicapai. Tapi kalau show gitu di 1 bulan itu langsung beberapa kota atau ada jangka waktu lagi sih kalau show? Kalau sama K1 kemarin ya? Kemarin. Jadi itu kalau nggak salah waktunya 2 minggu. Itu kita pakai bis. Pertama ke Kudus, terus Tegal, terakhir Cirebon gitu. Jadi misalkan di Kudus 3 hari, terus berangkat lagi ke ini Tegal 3 hari, kayak gitu. Mantap gitu Itu ya. pengalaman bagus, maksudnya pengalaman yang berkesan gitu buat aku. Oh iya, dari terlepas itu semua izin orang tua gimana tuh Kamita tuh? Iya tuh. Perempuan Pasti kan iya. malam. Iya, benar-benar. Udah gitu jarang di rumah lah ibaratnya. Bener. Pas pertama, jadi aku tuh sama mama emang terbuka sih orangnya. Jadi cerita apapun kegiatannya gitu. Dan syukurnya mama tuh mendukung, Wah, gitu. enak. Maksudnya support aku gitu. Mau yang penting kegiatannya positif katanya gitu. Jadi diizinin. Bahkan aku juga sering ajak mama lihat aku latihan gitu. Jadi ya percaya berarti mama. Oh, berarti Ini aku pernah ke latihan. Indraja juga berarti ya? Iya, pernah lihat aku latihan, lihat temen-temen gitu.
Pantesan kenal Kanaka. Iya. Iya, jadi ya terbuka aja gitu maksudnya. Oh jadi tips dan triknya kita tuh harus terbuka lah sama orang tua ya. Iya, Jadi harus. jangan diumpet-umpetin. Betul. Maunya jalan latihan, Bu, mau latihan gitu. Ya paling kadang mama suka ngeluh ngomel gitu ya kalau misalkan aku terlalu malam karena takut kesehatan aku aja Ya. sih, maksudnya takut kecapean. Iya, betul. Tapi selebihnya sih diizinin. Tapi mungkin jangan diforsir gitu mungkin menurut dia. Berarti selain kegiatan teater kerja juga, berarti kerja, kuliah. Aku sekarang lagi freelance sih Kak, ngelatih nari di ekskul, SD, SMP gitu, pelatih tari tradisional. Berarti awalnya nari juga tuh. Iya, jadi nari itu lebih awal lagi dari SD, dari ikut sanggar tari Betawi gitu. Oh, tari Betawi. Iya. Tari Betawi apa tuh dia? Nama tariannya? Tari piring? Beda dong. Bukan. Tari piring tuh dari Palang pintu ya. ya palang pintu Palang pintu Betawi. Betawi. Tapi sempat main palang pintu juga. Enggak, Oh, enggak. Ah, iya. enggak. Tari Betawi apa nih? Tari Betawi, ragam dasar Betawi, tari ronggeng Blantek, tari sirih kuning, Oh, tari iya, sirih ondel-ondel, Banyak ya tari Betawi. ganjen banyak. Lu mau ikut gak, Bil? Enggak lah, gua nggak bisa nari. Iya. Narinya beda tempat gua jar. Berarti dari Indra Pusat sempat mampir ke Indraja. Berkesenian di K1. Di Ya. K1 aja berarti. Di Indraja ya sempat sih bantu-bantu Abi Anto gitu, maksudnya di Indraja kalau mereka ada pentas masuk ke Indraja. Struktur organisasinya. Pernah Pernah masuk terakhir juga? pernah ngurus FTP STP. iya pernah. Kalau untuk sekarang balik Sekarang- lagi ke pusat. Iya. Jadi kemarin tuh ini Kak, kan pandemi nih. Iya. Jadi sekarang ini kan pandemi. Di pusat itu sketsa pengen coba nih proses, terus kita pentas daring lah mungkin ya. Tapi mungkin konsepnya ini kayak film teater gitu. Mungkin kalau teater film kan dia pertunjukan teater, kita cuman ini aja Iya, nih, nge-shoot di-shoot aja aja. gitu. Tapi di kemarin proses tuh dia kayak dimasukin film-filmannya gitu, kayak angle kamera gitu dirubah, kayak di zoomnya kayak gitu-gitu. Jadi ada cut-cut kayak syuting juga sih. Jadi film pendek ya? Iya nggak sih? Atau jauh dari Kak? Film pendek? teater mungkin Film ya. teater. Soalnya kita kan di panggung juga. Oh, di panggung juga dia syutingnya ya? Iya, cuman ada cut-cutnya gitu. Tapi emosinya, Iya, itu. nah itu kan. Kalau teater kan langsung emosi masih ketahan terus kan. Iya, dalam waktu. enakan live sih. Langsung gitu, teater yang bener-bener 2 jam nggak apa-apa lah gitu. Nah iya bener Kak, tadi Iya kan? emosinya tuh keputus gitu. Terus ya lebih sulit lah ternyata gitu. Tantangan baru. Tantangan ilmu baru, tapi pengalaman ya, ilmu baru. Tuh. Nah untuk kakak nih selama berteater sampai sekarang naskah apa sih yang paling berkesan nih buat kakak? Naskah Yang mungkin, wah nih Iya. kena banget nih, bagus nih naskah begini. sebenarnya ada yang sebenarnya waktu di 2014 itu sih di Jamila dan Sang Presiden di pusat. Aku jadi Jamila kecil. Nah, jadi yang itu pertama kalinya masuk nominasi gitu. Kayak nggak nyangka aja. Dan sebelumnya tuh kayak ngerasa mungkin aku dialog ya biasa aja gitu. Tapi pas di proses itu aku tuh kayak bener-bener dibongkar gitu. Nah, maksudnya kayak ya ini loh, kita main nggak cuma sekedar ngomong aja, cuman udah di panggung udah gitu. Rasanya gitu dibongkar gitu. Kayak aku kayak oh jadi ya gini gitu main, maksudnya harus pakai rasa gitu. Itu aku dibongkar di situ. Aku di kayak meditasi berdua sama Kak Aib kalau nggak salah. Ya sampai kayak gitulah. Coba deh Bener-bener kamu. mendalami Jamila ya? Iya, coba deh kamu
cerita deh ke aku gitu, yang cerita yang bikin kamu sedih, dan cerita itu nggak pernah kamu ceritain ke orang lain, tapi ke aku aja gitu. Dari situ kayak aku kebuka gitu, kayak aku ya bener-bener nangis beneran gitu. Jadi ngebongkarnya real ya, tuh bener. jadi belajar realnya tuh mulai dari situ. Tapi secara garis besar ceritanya itu menceritakan apa tuh Kak? Jamila dan Presiden ya? Iya, kalau nggak salah dulu tuh Jamila itu orang susah mungkin ya, maaf ya gitu. Jadi kayak dia dari desa gitu, terus ke kota. Di kota tuh cuman dibekali ini rumah ini kamu ke rumah bude ini aja, itu pejabat di situ. Dan di situ Jamila itu dilecehkan sama suaminya. Nah, dan dari situ udah sampai dia keluar terlepas dari itu, sampai dia tuh pernah membunuh si pejabat itu. Akhirnya dia keluar dari rumah itu, di jalan ketemu mucikari, akhirnya dia diperdagangkan gitu. Akhirnya sampai kasus lagi membunuh menteri, akhirnya di situ disidang. Dia kayak ya yang naskah Ratna Sarumpayat kalau saya. Jadi kalau menurut saya sih dari ceritanya Kakak, Jamila dan Presiden ini secara garis besar kayak problematika orang perantau lah ya. Orang yang merantau itu problematikanya ya kayak gitu, orang yang misalnya dari desa ke dari tempat satu ke tempat lain karena kulturnya beda, terus jadi ya banyak yang dimanfaatin juga kan, jadi dimanfaatin orang apa gimana gitu. Iya. Tapi setiap teater kan sebelum masuk ke dunia pementasan, dia pernah ngerasain naskah ini kita bedah yuk bareng-bareng kayak gitu Kak? Iya, Reading, pasti ada reading gitu juga sama ya? Ada Kak. Setiap baru dapat naskah nih langsung kita bedah reading bareng-bareng gitu. Tuh sama sih prosesnya kayak kakak-kakak. Ada teater. Iya, kalau yang gua alamin juga kan sebelum masuk ke pementasan ada reading, olah vokal, olah tubuh, itu selalu tuh karena dididik kayak gitu. Tapi sama masih ada gitu ya. Iya. Kan biasa ada sutradara, udahlah nggak usah gini, lu udah punya basic. Ada tuh kayak gitu tuh. Iya. Tapi sekarang masih sih ngelakuin itu kayak pemanasan dulu sebelum latihan gitu kan. Lari-lari keliling kayak itu masih sih. Tapi mungkin memang ada, aku juga sempat ngerasain ya. Gitu ya. Iya, nggak pemanasan. Jadi ya mungkin kata sutradaranya ya kamu dari rumah itu sampai sini udah jadi gitu, maksudnya udah tinggal Mantep ya. Udah panas gitu. banget itu dari rumah ke sini. Tapi kan kadang kan ya memang tergantung pribadi sih. Kadang kan kayak aku juga kan mungkin dari mana gitu, nggak sempet gitu buat kayak latihan. Tapi kalau latihan dasar tuh enaknya ya bareng-bareng gitu. Iya. Karena udah terbiasa kali ya. Iya mungkin. Jadi kalau teater itu ada latihan vokal nggak sih Kak? Vokal gitu, olah suara biar bulat gitu ada kayak? Iya ada. Oh ada juga? Ada. Aku tuh sempat ini sama Om Mame. Pernah dibilang katanya suara aku tuh belum pecah gitu. Itu aku masih kayak kurang ngerti sih. Kayaknya memang aku jarang latihan vokal sih. Gitu. Kayak menurut kakak gimana gitu? Kurang pecah atau Belum nyoba. belum nyoba ya? Iya kayak Ini lu pikiran lu jangan traveling jangan. enggak, bukan guys. Belum nyoba, ngelamun. Iya jadi Enggak, tapi iya kan memang teater itu kan panggungnya iya jauh juga kan penonton. Jadi bagaimana suara kita tuh sampai ke yang paling belakang terus ditambah intonasinya pun kena gitu Iya, kan. betul. Di naskah. Power juga sih. Powernya. iya betul. Mungkin kalau pribadi aku problemnya sih lebih ke suara sih. Suara ya? Iya kurang gede gitu. Tapi memang harus pakai power ya kayak. Iya. Iya betul. Iya. Harus lepas terus ya kan. Kalau suara kecil
tapi bisa kedengeran ke belakang, ya itu dari powernya teknik, itu. ada tekniknya. Ada tekniknya. Oh, ada tekniknya juga tuh Bit, ya, kayak gitu ya. Cobalah 2 hari lah. 2 hari ya. Ikut Om lah. Oh. Iya, itu susah juga tuh kayaknya vokal ya. Iya, susah. Apalagi kalau mainnya tuh di outdoor. Kalau di indoor mungkin kayak di gor-gor Iya, ya. ada akustiknya, tergantung akustiknya setiap gor sih. Iya, betul. Kalau di luar mungkin pakai mic kali ya, Pakai mic ya? lenongan kan gitu kan, Iya, suka iya. lenong-lenong gitu pakai mic. Tapi ada juga yang enggak sih. Gitu. Tapi ada nggak sih sampai saat ini naskah yang tadi kita sampaikan, wah ini bagus nih, terus dialognya masih hafal gitu, masih inget tuh peran yang dimainin, terus dialognya masih hafal. Kayaknya aku tuh berkesan banget sama waktu aku meranin Sally di Rumah yang Terkuburkan. Kayak beda banget sama Kehidupan. aku gitu ya, kehidupannya gitu. Mungkin nih aku masih inget deh satu bait itu yang bener-bener wah gokil nih kalimat gitu kan, kayak aku ngucapin itu tuh kayak wah gila banget gitu. Nggak salah apa ya? Nah boleh nih ya. Boleh. Coba. Nih. Coba Tapi nih. aku agak lupa Iya, caranya boleh. gitu. Kayak aku inget kalimatnya aja nih. Oh gini. Semua wanita takut kesuciannya dirobek-robek. Kemudian lebih baik memilih peranan sebagai seorang ibu untuk menutupinya. Tapi aku tidak peduli. Semua lelaki bisa memberikan semua tubuhnya untukku. Tetapi aku akan tetap perawan selamanya. Widih. Itu kayak wow banget gitu. Kayak gokil sih maksudnya tokoh ini gitu. Kayak wah bisa gitu dia ngomong kayak gitu. Kayak beda budaya gitu. Berarti kalau ngedalamin peran, observasi dulu ya kak? Iya, pasti observasi dulu, kayak kita pelajarin latar belakangnya, latar belakang peristiwanya, naskah itu gitu. Terus mungkin sampai ke ngulik ke penulisnya gitu. Iya, sampai sejauh itu berarti ya? Iya, ada kayak gitu. Jadi kita tahu nih penulis ini biasanya naskahnya surrealis atau realis ya. Jadi kayak polanya kayak gini, mungkin kayak gitu sih kak. Surrealis. Kalau surrealis itu naskah yang apa? Kayak mungkin ke orang awam tuh kayak Bayang-bayangan abstrak kan ya, ya? apa sih ini Abstrak artinya gitu. gitu. Ada arti yang nggak secara langsung gitu. Oh, Kita harus mikir iya. dulu gitu kayak. Kayak cinta gitu ya. Cinta secara langsung nggak? Kalau perilaku iya. Perilaku iya ya. Tapi dia surrealis gak tuh, Bit? Surrealis. Surrealis. Cinta itu surrealis. Surrealis sih. Gimana sih? Realisnya beda lagi. Beda lagi. Aku lakukan pakai cinta. Berarti selama 2014 saya dari monolog sampai teater. Nah ini nih persoalan waktu juga pasti jarang main lah, anggaplah jarang main. Iya. Ya kan? Nah soal cinta gimana tuh? Wah iya nih, percintaan nih. Cintaan tuh. Ini teater nih. Kalau misalnya selama berkesenian sampai sekarang berpacaran, nah pacaran soal waktu gimana? Kamu sibuk banget teater Oh, iya. terus. Ya, itu mah Kapan pengalaman nih? dulu, Bit. Teater dulu baru kamu. Wah, itu mah pengalaman lu nih. Ada hashtagnya. Iya, ada hashtagnya. Teater Nah dulu. ini kita tanya di sisi wanitanya. Iya, ya. benar. Tergantung pasangan kali ya, posesif atau enggak gitu atau gimana? Ya mungkin sih kak, tapi syukurnya gitu aku punya pasangan tuh yang dia juga backgroundnya tuh dari seni, maksudnya dia tahu iya, benar. dia itu pemusik gitu awalnya, pemusik gambang kromong gitu, Betawi juga. Jadi ketemu ya, klop jadinya. jadi Benar. ketemunya aku nari, dia yang main musiknya Iya, gitu. Wah, cocok itu mah. Iya, Iya. cocok itu mah. Memang sih ke dunia teater itu kan beda ya gitu. Memang mungkin awalnya kayak
beradaptasi gitu, soal waktu, soal ya dia juga yang sering nganterin aku gitu, jadi kayak nganterin aku terus gitu kan. Tapi jadi tuh bersyukurnya dia tuh kayak, jadi setelah aku pulang latihan, kita kan di motor gitu pulang, dan aku tuh selalu punya temen diskusi gitu sama dia gitu. Jadi sekarang ini tuh dia tuh kayak juga sembari nungguin aku latihan, sembari kayak dia mungkin ini kali nyimak gitu, apa namanya, ngikut liatin gitu. Nah jadi mungkin yang pulang dari situ bisa diskusi lagi gitu itu. Bersyukurnya gitu sih. Tapi emang seni itu kan luas kayak. Tapi iya memang harus butuh orang kayak gitu. Sebenarnya jadi setelah kita latihan diskusi lagi biar explore lagi kita kan. Tentang pandangan seseorang. Betul. Justru aku malah jarang main gitu, maksudnya punya yang temen sahabat yang jalan-jalan ke sini gitu. Malah jarang gitu. Enggak. Jadi ya temennya ya dia juga gitu. Iya benar. Gitu. Jadi bersyukurnya Tuh lu carinya sama-sama begitu. seni mungkin ya, sama-sama. Gua mah udah ngomong lu teater mulu. Iya. Gua kapan ada gitu. Kacau lu. Kacau itu lu ya. Dari yang di kehidupan seni juga lah. Jadi guys, kali ini Afif mau curhat kan. Berarti saat ini lagi proses juga ya FTJ ya? Iya, Di pusat atau di barat? di pusat. Di pusat. Sekarang ini berarti era pandemi ya FTJ-nya ya. Iya, Karena betul. tahun lalu kan 2020 itu bener-bener nggak ada kan ya, nggak dilaksanain gitu. Dan sekarang udah mulai nih semuanya. Mulai lagi lomba lagi Mulai nih. lagi, festival lagi. Mungkin nanti ada media YouTube kali ya. Ya kita tetap pentas gitu di gedung. Mungkin ya ada juri aja, mungkin penontonnya dibatasi atau memang gak ada penonton gitu. Tapi ya semoga aja cepet membaik keadaan. Amin. Tapi kayaknya sih mudah-mudahan udah membaik nih Kak. Udah mulai vaksin juga sih 18 tahun ke atas kan Iya, yang umum. betul. Kayaknya udah mulai bisa ya bisa lah aktivitas. Mudah-mudahan. Kita Tahun doakan 2020 nggak ada festival. kegiatan apa-apa. Kegiatan seni nggak ada. Iya, betul. Aktivitasnya apa tuh? Kan kita udah kesibukan terus kan seni. Iya. Wah, waktu udah ini teater ini itu. Bener-bener tahu-tahu Hilang di-cut aja. gitu kayak harus Lagi sayang harus tau-tau di dia rumah pergi gitu. aja gitu. Lagi sayang-sayangnya dia pergi ya. Ya lucu lah. Curhat lagi. Itu gimana Tapi tuh kayak Kak? Tips mungkin dan triknya tuh. perasaannya kayak sama kayak Sama gitu, kayak gitu sih ya. Kak. Iya kayak udah planning nanti mau ngapain aja gitu, mau mencapai apa aja gitu tuh kayak Down ikat langsung, aja gitu bener. langsung. Tapi tips dan triknya apa tuh Kak? Selama kemarin kakak lakuin, Kamita lakuin nih. Tips triknya Iya. buat Biar nggak kan Biar nggak jenuh lah. oh iya. tiba-tiba hilang aktivitas yang seperti biasanya kan tuh. Iya bener. Mungkin ya awal-awal bener-bener istirahat dulu gitu ya, sambil kayak yang mungkin nggak tahu yang lain gitu. Kalau aku sempat ngerasa ngedown sih gitu kan. Tapi lama-lama karena aku ngajar nari juga gitu, dan pihak sekolah tuh minta aku buat ngasih materinya online juga gitu. Jadi iya bener, kayak bener. aku bikin video nari di rumah, nanti di-share ke anak-anak gitu. Terus itu mengurangi ini juga sih. Jadi masih tetap bisa Iya, gitu. beraktivitas ya, benar-benar. Jadi ngakalinya secara daring. Iya, Kalau sekarang daring ya, secara berarti Daring. disebut ya. Kita daring. Heeh. Terus ini bikin yang kemarin pertunjukan itu. Oh, sempat bikin pertunjukan juga? Iya, yang online itu yang aku bilang film teater tadi. Oh, iya yang tadi itu. Iya. Film teater. Mungkin kalau kakak mau lihat di YouTube-nya Sketsa X, judulnya Nomaden. Nomaden. Jadi iya, apa tuh tadi channelnya? Sketsa X. ACT, Sketsa ACT. Sketsa ACT. Iya, Judulnya Nomaden. Nomaden. Itu bisa disaksikan tuh di YouTube Iya, ya, Kak. bisa sudah tayang.
gitu. Oke. Gimana Bit? Ada lagi nggak Bit? Lu? Wah, banyak Jar, mau lupa nih Jar. Iya. Wah, Oh iya udah jam 9. jam 9 teng nih. Gimana Bit ini? Kalau wanita malam-malam pulang kan gak baik juga Jar. Oh iya benar juga. Oke, kawan-kawan Teaterpedia. Tari dulu, ada challenge nggak nih? Ada, ini kita Nih. mau kasih. Oh mau siap. Ngumpet aja bawa ada buset. Gue udah ini aja nih. Challenge apa Challenge ini? apa nih kita? Apa nih Bit? Challenge-nya Bit nih. Apa nih? Kok jadi tekan sih? Kita kasih challenge nari aja kali. Nari Bit. Nari. Ya. Wow. Dan kalau teater udah biasa Oh. Jar. Agak susah juga kayaknya tempatnya Bit ya. Oh iya nggak memungkinkan ya. Nggak mungkin kan nih kali nih. Atau gini aja tadi tuh yang naskah tadi tuh yang kami bacain tuh cuman diperanin bener-bener. Bisa nggak tuh? Si siapa tadi sebagai apa? Sally. Aku tuh udah lupa kayak masuk ke tokoh itu lagi kayak Susah ya, agak susah ya. susah sih. Tapi inget-inget ya barang sekalimat dua kalimat gitu ya. Ya, ingat kalimat itunya aja. Cuman kalau masuk ke Sally, maksudnya ke karakter itu lagi kayaknya udah agak lupa. Pokoknya gitu udah agak lupa bener-bener. Iya. Ingat lah dikit-dikit. Masih nempel kan Iya, jalan yang tadi bener berkesan iya. kan. Coba kita coba Iya, aja ya. iya. Lu dong, rounded and section gitu. Iya. Siap-siap dulu nih, siap-siap dulu nih ya. Artisnya nih. Yuk. Udah siap Kak? Kemana? Ngomongnya ke sana. Kamera. Ke kamera dong. Kamera. Iya. Kamera. Rolling. Action. Semua wanita takut kesuciannya dirobek-robek. Kemudian lebih baik memilih peranan sebagai seorang ibu untuk menutupinya. Aku tak peduli. Semua wanita, semua lelaki bisa memberikan semua tubuhnya untuk kayaknya cut dulu deh. Seliput. Lu grogi nih, grogi. Grogi. Coba tarik napas dulu dong. Relax ya. Relax, santai. Tidur. Ya. Aku mau dihipnotis. Ya. Oke. Kamera. Rolling. Action. Semua wanita takut kesuciannya dirobek-robek. Kemudian lebih baik memilih peranan sebagai seorang ibu untuk menutupinya. Aku tak peduli. Semua lelaki bisa memberikan semua tubuhnya untukku. Tetapi aku akan tetap perawan selamanya. Wih. Ya, kayak gitu lah kurang lebih. Mantap ini mantap. Udah malam juga kan? Udah Waktunya waktunya istirahat. Ya. juga istirahat. Dan gue ngucapin terima kasih buat kawan-kawan Teaterpedia yang lu udah nyaksiin ini. Dan gue Abid, Fajar, Ujang, dan Nurul Mita. Nurul Paramita. Saksikan terus Teaterpedia di channel YouTube. Dan kita juga memiliki Instagram, Spotify. Jangan lupa di subscribe, like and comment, share buat ke teman-teman lu, sebarin seluas-luasnya. Kak Mita punya Instagram? Ya, punya. Boleh. Nih. Oh, nanti di bawah ini aja. Iya. Langsung follow nih, ramein. Ramein nih. Oke, cukup sekian dan terima kasih Teaterpedia di Dialog Gue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.